Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Seorang pencuri di Cirebon membunuh korbannya setelah tertangkap basah sedang beraksi. Orang kakek berusia 67 tahun di Tanjung Pinang tega mencabuli anak di bawah umur. 5 orang perampok mengambil uang sejumlah 230 juta rupiah dari karyawan SPBU PT Majesty Petrolindo Batam yang hendak menyetorkan uang. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program UNews. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoliandini, inilah UNews lengkapnya. Pemirsa, selama 49 tahun, bangunan lapas kelas 1 Tangerang tak pernah mendapatkan perawatan kelistrikan. Selain itu, lapas yang dihuni 2072 orang ini diketahui mengalami kelebihan kapasitas. Kebakaran lapas kelas 1 Tangerang diduga terjadi karena adanya arus pendek listrik. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Lauli mengatakan, lapas kelas 1 sejak 1972 hingga saat ini belum pernah tersentuh perawatan listrik. Yang ada hanyalah penambahan daya listrik lapas. Tangerang ini dibangun tahun 1972. Jadi sudah 42 tahun. Sejak itu kita tidak memperbaiki instalasi listriknya. Ada penambahan daya tetapi instalasi listriknya masih tetap. Nah, dugaan sementara seperti yang disampaikan Pak Kapolda tadi adalah karena persoalan listrik arus pendek. Tim Pusat Laboratorium Forensik masih melakukan pendalaman penyebab kebakaran. Sejauh ini, kepolisian menyimpulkan kebakaran bermula dari satu titik api. Kemudian api berkobar di balik plafon yang terbuat dari triplex. Kebakaran lantas menyebar dengan cepat. Lapas kelas 1 tak hanya mengalami persoalan perawatan listrik. Lapas yang menampung 2072 narapidana ini juga mengalami kelebihan kapasitas. Bagian lapas yang terbakar, yakni Blok C2, terdiri dari 9 ruangan dan 1 ruang aula. Saat kebakaran terjadi, Blok C2 dihuni oleh 122 narapidana. Kondisi lapas tentunya overkapasitas ya. Dari kapasitas yang harusnya 900 saat ini terisi 2069 orang, 69 orang dan kekuatan penjaga di setiap shiftnya adalah 13 orang. Tentunya memang bukan jadi alasan, tapi itulah tantangan yang harus kami hadapi. SOP tentunya tetap berjalan, apalagi SOP dalam penanganan kebakaran seperti ini. Seperti yang diberitakan sebelumnya, terdapat 41 napi di antaranya yang terjebak di dalam sel, yang lantas menyebabkan puluhan napi tersebut meninggal dunia. Dari Tangerang, Banten, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, 5 orang perampok mengambil uang sejumlah 230 juta rupiah dari karyawan SPBU PT Majesty Petrolindo Batam yang hendak menyetorkan uang. Kasus perampokan terhadap karyawan SPBU PT Majesty Petrolindo Batam terjadi saat karyawan hendak menyetorkan uang ke bank di kawasan Nagoya. Saat korban melintasi Pizza Hut di kawasan Lubuk Baja, korban dipepet oleh 2 orang pengendara motor. Penumpang dari kendaraan tersebut menodongkan pisau dan merampas tas korban yang berisikan uang dan kabur. Korban lantas terjatuh dan mengalami luka-luka akibat tas korban ditarik paksa oleh pelaku. Polisi berhasil mengamankan pelaku berinisial ZS, lalu melakukan pengembangan. Pada dini hari sekitar pukul 1.41 waktu Indonesia Barat, pelaku lain dengan inisial A berhasil diamankan. Dan pada pagi hari sekitar pukul 8.34 waktu Indonesia Barat, kepolisian mengamankan 2 orang lainnya yakni W dan L. Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Reza Morandi Tarigan mengatakan, pelaku W merupakan otak dari kasus perampokan tersebut. W merupakan mantan karyawan perusahaan yang baru saja bebas 2 bulan dari lapas.
karena kasus penggelapan uang perusahaan yang sama. Saat dilakukan pengembangan, para pelaku melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri. Petugas akhirnya memberikan tindakan tegas terukur kepada para pelaku. Untuk korban sama pelaku, ada yang mengenalnya, yaitu ada salah satu pelaku merupakan mantan karyawan SPBU tersebut. Betul, sudah digambar bagaimana cara mereka menyetor uang dari SPBU ke bank. Itu sudah digambar sama mereka. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Pemirsa, seorang pencuri di Cirebon membunuh korbannya setelah tertangkap basah sedang beraksi. Pencuri di Cirebon, Suryadi, melakukan pembunuhan setelah tertangkap basah sedang beraksi oleh korbannya. Korban pembunuhan dan pencurian merupakan seorang guru mengaji, sementara pelaku merupakan tetangga korban. Kejadian pencurian dan pembunuhan bermula saat pelaku mencuri barang-barang berharga di rumah korban. Pelaku diketahui masuk dari pintu belakang rumah korban, kemudian mengantongi sejumlah barang-barang berharga. Namun saat beraksi, korban yang baru saja tiba di rumahnya memergoki aksi tersangka. Kemudian pelaku terdapati oleh korban yang baru pulang dari pengajian sedang mengumpulkan barang-barang di kasur. Tersangka lantas langsung bersembunyi di dapur rumah korban. Korban diketahui sempat berteriak meminta pertolongan. Namun teriakan korban membuat pelaku mengambil tindakan dengan mencekik korban hingga terjatuh lemas. Pelaku yang melihat korban masih hidup kembali mencekiknya, kemudian membenturkan kepala korban ke lantai. Setelah yakin korban meninggal dunia, pelaku menyeret tubuh korban ke kamar mandi. Bahkan, pelaku juga memegangkan gayung ke tangan korban untuk membuatnya seolah-olah meninggal dunia karena terjatuh. Pelaku lantas melanjutkan menggondol barang-barang elektronik dan bergegas meninggalkan rumah korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, seorang kakek berusia 67 tahun di Tanjung Pinang tega mencabuli anak di bawah umur karena perbuatan pelaku korban diketahui terjangkit penyakit kelamin menular. Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Pinang meringkus seorang kakek berusia 67 tahun yang tega mencabuli anak di bawah umur. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Pinang, AKP Ria Parindra mengatakan, kejadian terungkap saat korban yang berusia 14 tahun mengeluh sakit pada organ vitalnya. Melihat korban kesakitan, pihak keluarga segera membawanya ke puskesmas untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, diketahui korban terjangkit penyakit kelamin menular. Kita bisa ungkap ternyata korban mengalami peristiwa pencabulan oleh orang pelaku yang diduga kakek-kakek ya umur. Pelaku diketahui masih memiliki hubungan kerabat dengan keluarga korban. Pelaku melancarkan aksinya dengan modus bujuk rayu. Dan saat ini tersangka sudah kita lakukan penangkapan dan kita proses perbuatan pencabulan anak di bawah umur. Saya tidak melakukan apapun karena menurut kejadian itu saya keadaan sakit. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau mengamankan 2 orang kurir sabu seberat 1.000,5 gram asal Malaysia di Sekupang Batam, Kepulauan Riau. Dua orang kurir berinisial BN dan AB yang membawa sabu seberat 1.000,5 gram berhasil ditangkap di Sekupang, Batam, Kepulauan Riau. Sabu yang diketahui berasal dari Malaysia ini rencananya akan disebar di Batam. Kabid Berantas BNNP Kepri, Kombes Pol Heru Yulianto mengatakan, saat diamankan di KTM Resort, kedua pelaku sempat berusaha melarikan diri dari petugas.
Bahkan untuk mengelabui petugas saat penangkapan, kedua pelaku membuang barang bukti ke laut. Namun barang bukti akhirnya berhasil ditemukan oleh petugas. Heru menjelaskan, kedua pelaku diketahui merupakan kurir baru yang dijemput pelaku lain yang saat ini masih dalam pengejaran BNN Kepri. Yang ngantar dan dia sedang menjemput barang tersebut. Akan dibawa ke suatu tempat yang mereka belum katakan di mana. Ini dalam kemarin sudah kita lakukan pendalaman, kemungkinan akan dibawa di sekitar daerah Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Sebanyak 500 santri pondok pesantren di Natuna, Kepulauan Riau akhirnya mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Ratusan santri Natuna, Kepulauan Riau terlihat antusias menunggu giliran untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Kegiatan vaksinasi yang merupakan sinergi antara Polri dan staf khusus Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kapolres Natuna, AKBP Ike Krisnadian menyebutkan, vaksinasi Merdeka dilakukan serentak di seluruh pesantren dan rumah ibadah Indonesia, dengan target vaksinasi 500 dosis. Jadi vaksin ini hari ini adalah judulnya adalah vaksinasi Merdeka, ya, vaksinasi serentak yang dilaksanakan oleh kami dari Polri. Untuk sasarannya adalah para santriwan dan santriwati di Ponpes seluruh Indonesia. Jadi sesuai dengan target yang diisyaratkan dari pusat, kami di sini Ponpes Jana ditargetkan 500. Ya, baik-baik aja. Nggak takut gitu? Tidak. Nggak, ini vaksin yang keberapa? Yang kedua. Yang kedua ya? Ya. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Pemirsa, sebanyak 20 unit rumah di perumahan Baloi Mas, Batam, Kepulauan Riau dilaporkan ludes terbakar pada Rabu 8 September malam. Kebakaran yang terjadi di perumahan Baloi Mas, Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau menghanguskan sedikitnya 20 rumah warga. Kepala Dinas Kebakaran Kota Batam, Asman mengatakan, para petugas dikerahkan untuk memadamkan api yang berkobar. Petugas pemadam kebakaran bahkan sempat kesulitan dikarenakan lokasi kejadian dipadati oleh warga yang menyaksikan kejadian kebakaran. Unit yang kita turunkan ada sekitar 8 unit. Ya, ada 8 unit yang kita turunkan. Unit kita itu ada tangki, ada supply. Kita bersama-sama dengan teman-teman dari Batam. Ya. Selanjutnya, ini Bu Camat, Lurah, Dinas Sosial sedang buat posko itu. Sedang buat posko mendata penduduk. Ya, nanti di posko itu data berapa rumahnya, berapa kakaknya, berapa jumlah penduduk detail itu. Camat Lubuk Baja, Novi Harmadiastuti menyampaikan, saat ini pihaknya tengah mendata warga terdampak akibat kebakaran tersebut. Tadi warga yang terkena dampak sedang kita lakukan pendataan, untuk jumlahnya nanti mungkin menunggu selesai, termasuk kerugiannya juga kita catat mereka apa yang terbakar, entah TV, entah kasurnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Pemirsa, puluhan rumah warga di Cilegon, Banten diserang kutu gandum yang diduga muncul dari gudang penyimpanan gandum industri yang berada tepat di sebelah perkampungan. Warga lingkungan Cigading, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten, dihebohkan dengan kehadiran kutu gandum dalam jumlah besar. Serangan kutu gandum diduga berasal dari gudang penyimpanan gandum industri yang berada persis di sebelah perkampungan warga. Semula warga setempat tak menghiraukan kutu-kutu gandum yang mulai bermunculan, karena kutu gandum yang muncul sejak April lalu dianggap sebagai hama yang biasa muncul pada saat peralihan cuaca. Namun dalam 2 minggu terakhir, jumlah kutu semakin banyak, terutama pada malam hari, sehingga warga terpaksa mematikan lampu demi mengurangi penyebarannya. Kekhawatiran warga setempat, serangan kutu gandum bisa semakin meluas. Apalagi kehadiran kutu gandum mulai mengganggu. Lantaran banyak warga mengalami gatal-gatal kulit, bahkan tak sedikit yang mendapati kutu gandum masuk ke telinga. Kurang lebih 2 mingguan sekarang sangat mengganggu sekali. Dimanapun ada, di tempat tidur, di mana aja, pas datang itu kan, kalau mulai maghrib itu angin datang pasti ada.
Nah, dari itu pabrik yang sebelah. Jadi selama ini kita mengadu sama Pak RT ataupun Pak RW nggak ada tanggapan sama sekali karena ya itu berkembang biak, bertelur. Jadi takutnya rumah-rumah yang lainnya ikut kena juga. Dari bulan April, parahnya mah 2 bulan ini. Banyak sih. Udah kena anak-anak tuh masuk telinga. Kan bahaya. Warga berharap pemerintah atau pihak terkait dapat menangani serangan kutu gandum di wilayahnya dengan melakukan fumigasi di sekitar pergudangan. Dari Cilegon, Banten, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan Yunus selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.